Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Hadirin sidang rahimakumullah, yang pertama dan juga paling utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah beri kepada kita. Di antara nikmat sehat, kesempatan, waktu luang, sehingga dengan nikmat itu pun kita mampu untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang masih tertanam dalam hati kita, sehingga nikmat itu pula yang kemudian mendorong kita untuk mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja banyak orang yang diberikan kenikmatan sehat, kekuatan dan kesempatan, akan tetapi tidak mampu melangkahkan kakinya untuk hadir pada siang hari ini ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan juga tentunya salawat dari salam selalu senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang selalu senantiasa menjaga dan istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini melaksanakan sholat Jumat, salah satu menunaikan kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya, telah di yaumil qiyamah tidak kita memiliki hujah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita termasuk umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Dan juga tidak lupa khatib selalu senantiasa berwasiat, terutama pada diri khatib pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yakni dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaganya, yaitu dengan meninggalkan segala bentuk apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur yang panjang. Di mana bulan Rabiul Awal ini adalah salah satu bulan yang spesial bagi seluruh manusia pada umumnya. Kenapa demikian? Karena pada bulan Rabiul Awal itu, di bulan itulah terlahir manusia, makhluk yang Allah ciptakan yang paling mulia. Allah ciptakan, Allah kemudian hadirkan sosok manusia yang begitu mulia, yang bahkan ketika kita mengikuti apa-apa yang beliau lakukan, maka ada amal ibadah yang kita dapatkan. Beliaulah yang mencontohkan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar,
dan menjauhi segala hal keburukan-keburukan, yaitu kelahiran Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Tentu kita bersyukur atas kelahiran Rasulullah. Lalu bagaimana wujud syukur itu? Di momentum kelahiran Rasulullah ini, mari kesempatan kita untuk kembali membangkitkan, kembali menanam rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya cinta kepada Rasulullah SAW adalah suatu kewajiban bagi seluruh manusia pada dasarnya. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna habba ilaihi, yang cintanya itu ya sangat-sangat ya. Jadi ketika seorang mencintai Rasul tetapi cintanya itu tidak melebihi yang lainnya, bahkan Rasul mengatakan walidihi, bahkan sampai orang tuanya, walidihi dan anaknya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, akan tetapi ada saingan artinya yang lebih kita cintai, maka itu termasuk tidak beriman. Artinya kita mencintai Rasulullah harus melebihi cinta kita kepada segala sesuatu. Hadirin sidang Jumat. Jadi sangat penting cinta kepada Rasulullah SAW. Di antara juga salah satu modal kita kelak dia menjadi. Suatu kisah, Rasulullah SAW sedang berada dalam majelisnya. Ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, kapan datang hari kiamat? Alih-alih Rasulullah bukan malah menjawab pertanyaan itu, justru Rasulullah berbalik bertanya, wa madza a'dadta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Jadi Rasulullah tidak menjawab tentang kapan kiamat, tapi yang Rasulullah jawab adalah apa yang kamu siapkan nanti kalau kiamat ini terjadi. Setelah kiamat ini, manusia itu akan dikembalikan kepada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita itu pada hakikatnya bukan tentang kapan hari kiamat, kapan kita mati, tapi tentang persiapan kita nanti setelah mati mau kemana, antara surga dan neraka. Kemudian Arab Badui itu menjawab, la syai' ya Rasulullah ila ani uhibbullah wa Rasulullah. Tidak ada yang siapkan Rasul kecuali uhibbullah wa Rasulullah, kecuali rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, anta ma'aman ahabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Pada keyakinan kita bahwasanya Rasulullah SAW telah di antara dua tempat surga dan neraka, keyakinan kita adalah Rasulullah berada di dalam surga. Dan itu keimanan yang harus kita pegang. Artinya ketika seseorang mencintai Rasulullah SAW, maka terus dia di akhirat berada di surga bersama Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, maka sangat penting menanam rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita terhadap sesuatu yang lain. Atas dasar hadirnya Rasulullah memberikan perubahan sangat besar. Rasulullah mengajarkan bagaimana rasa cinta kita kepada makhluk, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada istri, menghormati manusia. Dahulu zaman jahiliyah
manusia ketika zaman jahiliyah punya mindset pemikiran yang sungguh luar biasa kecil. Ketika mereka memiliki anak perempuan seakan-akan aib, ketika lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bahkan bagaimana cara menghormati wanita pun tidak ada. Wanita seakan-akan dijauhi oleh 10 orang untuk dinikahinya. Setelah melahirkan baru dicarikan mana yang padat dari bapaknya. Dengan hadirnya Rasulullah SAW, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah itu semua. Bagaimana kita kemudian mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana kita menyayangi anak baik laki-laki dan perempuan, bagaimana kita menghormati wanita, bagaimana kita menghormati manusia dan alam semesta ini. Maka tidak salah Allah menjulukinya sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Kemudian bagaimana cara mewujudkan rasa cinta, membuktikan cinta kepada Rasulullah? Yang namanya cinta itu butuh bukti. Cinta bukan soal kata-kata. Anak aku bukan bilang, aku mencintai kamu. Bukan hanya sebatas itu. Cinta bukan hanya kita I love you, aku cinta kamu, bukan sebatas itu. Akan tetapi kita sesungguhnya adalah dengan bukti. Kita tidak mau diomongin orang sebagai omdo lah bahasa sekarang, om doang. Ngomongnya cinta pada seorang perempuan, tapi tidak pernah membuktikan cintanya, tidak pernah melamar atau menikahi. Artinya itu cinta yang dusta. Bagaimana dalam tafsir itu mengatakan tentang orang yang mengatakan mengklaim cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi dalam kehidupannya tidak sejalan dengan jalan yang Allah dan Rasulnya berikan, kata Imam Mu'adzir, bahwa kafir. Maka orang yang demikian itu adalah pendusta. Lalu dengan apa buktinya? Pembuktiannya. Yang pertama, ya, jadi ada pembuktian secara sederhana, yaitu dengan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersalawat kepada Nabi, dan kita sebagai orang yang beriman diwajibkan juga untuk bersalawat kepada Nabi. Ini salah satu bentuk bukti cinta adalah senantiasa bersalawat kepada Nabi. Tidak ada amalan yang Allah perintahkan kepada hamba, tidak ada amalan yang Allah syariatkan kepada hamba, kecuali Allah juga ikut mengamalkan hal itu, kecuali adalah salawat. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, Allah melaksanakan juga, memberikan contoh kepada kita untuk juga bersalawat. Maka dari itu, apalah pantas kita sebagai seorang hamba, seorang yang lemah, yang butuh terhadap segala sesuatu yang lain, kalau kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Sungguh bakhillah, sungguh pelitlah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, tapi sedikit pun lisannya bergeming untuk menjawab salawat atasnya. Bahwasanya kata Rasulullah, man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi asyara. Jadi ada keutamaan ketika salawat kepada Rasulullah. Man shalla 'alayya wahidatan, sekali saja kita memberikan salawat kepada Rasul sallallahu 'alaihi asyara, maka Allah akan memberikan salawat kepada kita 10 kali. Itu luar biasa. Bahkan dalam hadis lain itu barang siapa yang senantiasa bersalawat kepada Rasul, nanti di pada masyarakat akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Jadi luar biasa keutamaan salawat. Jadi salah satu bukti yang sederhana membuktikan kita cinta kepada Rasul adalah senantiasa menjaga salawat kepada Rasulullah SAW. Itu adalah bukti yang sederhana.
bersama untuk membuktikan bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan. Yang artinya Allah ingin hamba-hambanya ini mengikuti apa-apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Allah ingin hamba-hambanya itu mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah disebut sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik untuk kita ikuti. Banyak orang di zaman sekarang pun bisa kita membuktikan bagaimana orang itu cinta kepada seseorang. Lebih dominan orang itu ketika cinta kepada sesuatu hal, kepada orang lain, biasanya dia aktivitas hidupnya akan berubah ngikutin apa yang dicintai. Walaupun orang itu tidak cinta, tidak suka terhadap aktivitas itu, tapi berhubung dia cinta kepada sesuatu itu, cinta kepada seorang itu, dia akan berusaha untuk ikut apa yang dilakukan orang. Misalnya kita mencintai seorang wanita yang sukanya jalan-jalan dan kita tidak suka, akan tetapi karena kita perasaan cinta kita kepada dia, kita akan ikut juga apa yang dia sukai. Ini kita juga memaksakan diri kita untuk suka jalan-jalan. Nah, itulah pada hakikatnya kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Bahwasanya tidak ada, tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul adalah untuk ditaati, diikuti. Apa yang harus diikuti? Rasulullah adalah seorang Rasul yang membawa risalah. Apa risalahnya? Yang kemudian diwariskan kepada kita, yang sehingga ketika kita memakai warisan itu atau risalah yang Rasul pakai, kita akan menjadi orang yang bahagia dan bahkan orang yang selamat dunia dan akhirat. Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni dan tadallu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan istana, gedung mewah, tapi yang Rasul tinggalkan adalah kitab Allah wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Itulah risalah yang Rasul tinggalkan untuk umatnya ini. Maka ketika umatnya menggunakan dua hal ini, itulah sebagai bukti bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah. Rasulullah diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Al-Quran itu Allah sebutkan sebagai hudan linnas, petunjuk manusia. Artinya Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita. Bagaikan Google Map. Nah, ketika kita ingin menuju sesuatu tempat dan kita tidak mengetahui tempat itu di mana, kita buka Google Map, kemudian dikasih jalannya. Kita harus belok kanan, kiri, lurus, ada semua. Seandainya sudah ada Google Map yang begitu akurat menunjukkan suatu tempat yang kita ingin tuju, kalau kita tidak mengikuti arahan Google Map, kita akan sasar. Begitulah Al-Quran pada hakikatnya. Ada Google Map bagi manusia, hudan linnas, untuk menuju kebahagiaan akhirat. Maka tidak heran kalau kita tanya orang apa tujuan nanti akhirat, pasti surga. Dan hampir semua orang tujuan akhirnya adalah surga. Nah, bagaimana menuju surga itu? Ya harus mengikuti risalah Rasulullah. Salah satunya adalah Al-Quran yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan. Al-Quran itu berisikan tentang akidah dan syariat. Maka kita mewujudkan bagaimana berakidah yang benar, menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan, meyakini bahwasanya Islam sebagai satu-satunya agama, inna dinna indallahi Islam, bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termaktub dalam Al-Quran yang risalah Rasulullah SAW. Kita mengikuti apa yang dimau Al-Quran. Allah memerintahkan apa kita ikuti, Allah melarang apa kita ikuti. Karena Al-Quran itu risalah Rasulullah. Kalau kita mengikuti Al-Quran, apa yang dikatakan halal, ya kita katakan halal. Apa yang dikatakan haram,
Insya Allah ketika kita melakukan itu adalah salah satu bukti juga bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah dan kita mengikuti risalah yang Rasul bawa. Begitu ketika kita beriman pada Al-Quran, melaksanakan Al-Quran, tidak lagi kita memikirkan tentang mana yang enak kita laksanakan, mana yang sulit kita tinggalkan. Tidak itulah. Allah mengatakan apa tu'minuna nabi pada kita kepada turun nabi. Jadi Allah pun memerintahkan kepada kita. Apakah kalian beriman pada sebagian isi Al-Quran, pada turun nabi dan ingkar pada sebagian isi Al-Quran yang lain? Jadi apakah kalian mau mengerjakan syariat yang Rasul bawa ini setengah yang kalian mau, dan kalian meninggalkan risalah yang Rasul bawa di dalam Al-Quran ini setengah? Maka kata Allah, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum," maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian illa fil hayati dunya, kecuali orang-orang ini akan mendapatkan kehinaan kehidupan di dunia, wa yaumil qiyamati yuraduna ila asyadil 'adzab, dan nanti di yaumil qiyamah di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Artinya ketika kita mencintai Rasul, benar-benar kita mengambil seluruh risalah Rasul. Banyak orang-orang sekarang mengaku misalnya cinta kepada Rasul, tapi anti terhadap syariat yang Rasul bawa. Tidak sedikit para tokoh mengatakan bahwasanya syariat Islam tidak relevan apabila kita terapkan di Indonesia. Syariat Islam tidak relevan lagi kalau kita terapkan saat ini. Artinya apa? Mungkin bisa jadi orang itu senantiasa bersolat, bahkan senantiasa kalau pas bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul, dengan mengadakan acara besar sebagai acara maulid, tapi ternyata di lain sisi menolak syariat Rasul. Tidak sedikit banyak yang kita dengar ya, di zaman sekarang, bahkan orang-orang yang berusaha memperjuangkan risalah yang Rasul bawa mendapat gelar radikal terorisme. Itu bahaya sampai segitunya. Ketika kita menyuarakan tentang syariat Islam di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat, kita mendapatkan gelar sebagai orang yang radikal, yang itu bahkan dianggap teroris. Di mana bukti cintanya mereka? Kalau seandainya mendengar risalah Rasul, mendengar syariat Islam, justru mereka mengatakan dengan mengada-ngada sesuatu hal, perkataan yang buruk bagi orang yang memperjuangkannya. Bukankah Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditaati? Artinya mentaati risalah Rasul, kitab Allah wa sunnah, yaitu mentaati Al-Quran dan sunnah Rasul. Hadirin dan rahmatullah, itulah bagaimana kita membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita mengikuti segala bentuk sunnah-sunnah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Rasulullah mengatakan demikian. Artinya kita juga harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga sebagai bukti harapan kita nanti masuk dalam surga bersama Rasul. Hadirin sekalian rahmatullah, demikianlah khutbah Jumat yang mungkin telah saya sampaikan di bulan Rabiul Awal ini. Mari kita mulai untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, dengan senantiasa bersalawat kepada Rasul, dan juga tentunya kita mentaati Rasul dan juga menjalankan risalah yang Rasul bawa. Dan insya Allah dengan hal itu, kata Rasul, anda ma'aman hatta, kita akan bersama orang yang kita cintai. Jangan sampai kita salah meletakkan
kepada sesuatu yang nanti di akhirat justru meletakkan kita pada tempat yang bukan kita harapkan. Barakallahu fiikum wa